Baik, kita lanjut ya. Promosi kesehatan yang sebelumnya saya sudah jelaskan pengertian dari Ottawa Charter, kemudian Lawrence Green. Kita lanjut di pengertian promosi kesehatan menurut Green dan Ottoson. Sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa pengertian ini itu tidak ada yang berbeda ya. Intinya promosi kesehatan itu menitik beratkan pada upaya perubahan perilaku gitu. Sebagaimana kesehatan masyarakat pada umumnya, kesehatan masyarakat itu bertumpu pada upaya untuk bagaimana masyarakat mau dan mampu merubah perilaku mereka dari perilaku sakit ke perilaku sehat. Jadi kalau di pengertian Ottawa Charter yang sebelumnya itu adalah bagaimana promosi kesehatan itu dipandang sebagai suatu upaya atau proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Juga tujuan dari promosi kesehatan adalah untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial gitu. Jadi tidak hanya dari sisi fisik gitu, tapi juga mental dan sosial. Nah, sehingga memang ini membutuhkan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mewujudkan kesehatan yang hakiki, ya, derajat kesehatan masyarakat yang hakiki. Jadi kayak misal kalau menurut medis ya, dari sisi kedokteran mereka hanya melihat dari sisi fisik. Tapi kalau kesehatan masyarakat itu lebih luas lagi, itu mental dan sosial. Gitu. Saya contohkan lagi misal dalam masa pandemi seperti saat ini. Ternyata banyak yang kemudian berdampak pada kesehatan mental dan sosial. Jadi misal orang-orang yang keluar gitu kemudian tidak dapat orderan gitu atau ekonominya mandek. Ini berdampak pada tingginya tingkat stres sosial. Gitu. Sehingga efek dominonya atau masalah lanjutannya adalah tingkat bunuh diri itu tinggi gitu. Jadi kita lihat kondisi masyarakat sekarang memang banyak masalah gitu. Jadi pasca pandemi COVID-19 ini banyak yang di PHK gitu. Akhirnya banyak yang di PHK, kehilangan pekerjaan, berdampak pada tingginya tingkat stres. Stres bisa membawa pada bunuh diri, kejadiannya sudah ada gitu, atau membawa dampak sosial lain, banyak yang kelaparan. Nah, sehingga memang ini bisa kemana-mana. Nah, kesehatan masyarakat itu melihat secara utuh bahwa kita perlu gitu mengupayakan berbagai macam upaya-upaya dalam rangka mewujudkan kesehatan masyarakat yang hakiki, yang tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tapi juga mental, sosial, ekonomi, budaya gitu. Sehingga apa? Masyarakat itu bisa mau dan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat, kesehatan mereka gitu. Nah, pengertian promosi kesehatan lebih lanjut menurut Green dan Ottoson tahun 1998. Di situ dia kemudian menjelaskan bahwa promosi kesehatan adalah kombinasi berbagai dukungan menyangkut pendidikan, organisasi, kebijakan, dan peraturan perundangan untuk perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Jadi kombinasi itu maksudnya kerjasama lintas sektoral. Jadi di matching berbagai dukungan. Jadi ada dukungan dari bidang pendidikan, ada organisasi, kebijakan, peraturan perundangan, sehingga memang tidak berdiri sendiri kesehatan itu. Tidak hanya dilihat dari sisi pendidikan kita di kesehatan masyarakat, tapi kita berharap banyak komunitas tuh. Kemudian juga pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundangan untuk apa? Terjadinya perubahan lingkungan dan perilaku yang menguntungkan kesehatan. Gitu. Yang bagaimana itu yang menguntungkan kesehatan? Sekali lagi saya contohkan gitu di masa pandemi. Jadi yang menguntungkan kesehatan ya bagaimana kemudian pemerintah itu ketika menetapkan kayak PSBB gitu, atau mungkin kalau di beberapa negara itu sampai menerapkan lockdown, itu harus diikuti pemenuhan kebutuhan masyarakat secara utuh.
Jadi misal sandang, pangan, papan, itu harus ada itu kebijakan seperti itu, yang kebijakan itu tidak bermasalah. Nah, sehingga memang betul-betul terwujud derajat kesehatan masyarakat yang seutuhnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau untuk pengertian promosi kesehatan. Lantas apa sih gitu tujuan promosi kesehatan? Kalau kita lihat, promosi kesehatan itu bagian dari kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat kesehatan masyarakat itu ada epidemiologi, ada promosi kesehatan, dan ada administrasi kebijakan kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada biostatistik ya, banyak, ada masalah gizi dan lain sebagainya. Nah, apa tujuan promosi kesehatan sendiri? Nah, kalau kita berbicara promosi kesehatan, berarti kita berbicara ide-ide gitu, iklan ide-ide kesehatan ya, pemasaran ide-ide kesehatan. Sehingga tujuannya itu tidak jauh dari bagaimana mengkondisikan masyarakat itu bisa berperilaku sehat itu. Jadi kalau bicara masalah iklan ya, kita bicara promosi. Hanya perbedaan antara promosi kesehatan dengan iklan secara umum ya, komersil ya. Kalau komersil ya dia berbayar. Kalau promosi kesehatan kita yang berjuang gitu, bukan kita yang dibayar juga gitu. Sehingga tujuan promosi kesehatan yang pertama adalah peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kesehatan mereka. Jadi apakah kemudian bisa dikatakan kesehatan masyarakat itu sulit? Ya, bisa dikatakan memang sulit karena kita berhadapan dengan masyarakat yang mereka sudah diikat dengan nilai, kepercayaan, kebiasaan hidup, perilaku yang mungkin bisa dikategorikan sebagai perilaku sakit. Lantas kita mau rubah gitu. Rubahnya dengan cara apa? Bagaimana masyarakat itu bisa sadar dengan sendirinya, mereka mampu dengan sendirinya menjaga kesehatan kesehatan mereka. Itu sulit ya, tapi bukan tidak mungkin. Nah, makanya memang tugas kita ya adalah melakukan upaya-upaya promosi kesehatan dengan cara yang kreatif, inovatif, menarik, sehingga masyarakat tertarik untuk berperilaku hidup sehat. Nah, kemudian yang kedua adalah pengenalan produk jasa melalui promosi. Jadi kurang lebih sama ya, kita melakukan pemasaran. Hanya bedanya adalah di sini kita menjual ide gitu. Jadi kalau dalam pemasaran komersil, orang menjual itu produknya adalah benda, bisa dilihat. Kalau di dalam promosi kesehatan, jualan kita adalah ide kesehatan. Nah, sehingga inilah nanti relevan dengan bagaimana nanti kalau Anda praktek membuat poster. Anda nanti membuat poster itu harus kreatif, inovatif, menarik tuh. Ketika masyarakat melihat poster Anda, mereka pada akhirnya tertarik untuk mengikuti ide kesehatan yang Anda sampaikan lewat media kesehatan yang Anda buat itu ya. Kemudian tujuan selanjutnya adalah penyebaran informasi kesehatan, sehingga memang karena dia promosi iklan ya, jelas ya dekat dengan upaya kita menyebarkan informasi kesehatan. Kemudian yang keempat adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Jadi harapannya setelah mereka melihat pesan-pesan ya, ide-ide kesehatan yang kita buat, itu mereka bisa memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka ya. Itu diantara 4 dari tujuan promosi kesehatan.